Rumah ini sebenarnya rumah yang cukup bagus. Punya banyak kamar untuk kami bertiga. Kami mengeluarkan seluruh barang kami dari unit penyimpanan dan masih ada beberapa ruangan kosong yang tersisa. Untuk waktu yang lama, aku dan Joy berbagi kamar. Rasanya cukup aneh pada saat pertama kali aku mendapatkan kamar pribadi. Penghuni rumah yang sebelumnya meninggalkan beberapa barang. Ada sebuah lemari pakaian yang besar di kamarku. Dan koleksi pakaianku yang minim bahkan tidak bisa mengisi setengah dari lemari tersebut. Dalam beberapa minggu pertama, kami mampir ke tempat-tempat yang menjual furnitur bekas dan membeli beberapa barang yang masih bagus dengan harga murah, termasuk sebuah meja belajar untukku mengerjakan pekerjaan sekolah. Namun, ada satu hal yang membuat rumah ini tidak sempurna. Ruangan di bawah tangga. Di lantai 1 terdapat sebuah ruang keluarga, dapur, sebuah walk-in pantry, dan ada koridor pendek yang menghubungkan ruangan-ruangan tersebut. Tangga yang mengarah ke kamar tidur disatukan dengan dapur, bukannya ruang keluarga. Namun ada juga tangga pendek ke arah bawah yang bercabang dari koridor pendek antara dapur dan ruang keluarga. Sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai tangga, karena itu hanya memiliki sekitar 8 anak tangga. Tangga itu mengarah ke bagian lereng. Bisa dibilang semacam gudang bawah tanah atau sebuah basement. Anak tangganya berakhir di depan sebuah pintu. Sebuah pintu interior sederhana yang dicat berwarna krem. Hanya saja ada orang yang menggambar mata Horus yang besar menggunakan tinta hitam di pintu itu. Hal itu cukup menggangguku. Ketika kamu berjalan melewati lorong, kamu melihat mata hitam yang besar itu memandang ke arahmu. Ibu bilang kalau itu hanyalah sebuah ruang penyimpanan yang berisi beberapa barang milik tuan rumah. Jadi, dia tidak memiliki kunci ruangan tersebut. Meskipun aku penasaran, ya pada saat itu aku baru berusia 14 tahun, aku merasa sedikit senang karena kami tidak bisa membukanya. Mata hitam yang besar itu membuatku merinding. Untukku, hal yang paling aneh terjadi di satu sore setelah aku pulang dari sekolah. Waktu itu, aku sendirian di rumah. Karena ibu sedang bekerja dan Joy berada di kampus. Aku berjalan melewati tangga itu dan menuju ke dapur. Aku terkejut ketika melihat pintu dari ruangan di bawah tangga itu terbuka. Dan lampu di dalamnya menyala. Dari atas, aku tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu selain potongan karpet berwarna merah tua. Jadi, Ma? Aku berteriak, Ma? bertanya apakah Joy? ada orang di bawah sana. Joy? Karena tidak mendapatkan jawaban, dengan gugup, aku merangkak ke bawah dan mengintip ke dalam ruangan tersebut. Tidak ada apapun yang disimpan di dalam sana. Ruangan itu benar-benar kosong. Sebuah ruangan sempit berbentuk persegi panjang yang membentang jauh di bawah lereng bukit. Ruangan itu bukanlah gudang yang kotor dengan lantai beton seperti yang kubayangkan. Lantainya ditutupi oleh karpet mahal berwarna merah dan diterangi oleh 2 pasang lampu tabung yang panjang seperti yang biasa kamu lihat pada plafon rumah sakit atau sekolah. Namun, hal yang paling memikat adalah lukisannya. Ternyata, gambar mata pada pintu itu hanyalah bagian kecil dari karyanya. Dan siapapun yang membuatnya adalah seniman yang hebat. Aku tidak tahu sarana apa yang digunakannya. Tapi tintanya berwarna hitam pekat dan seluruh garisnya rata dan halus. Itu terlihat seperti digambar menggunakan semacam spidol berujung lancip, seperti safir, tapi apapun itu, gambarnya begitu teliti. Tidak ada satupun garis yang bengkok dan tidak ada koreksi yang dilakukannya. Gambar itu dibuat dengan indah, namun mengganggu. Sesuai dengan mata Horus,
aku bisa melihat beberapa figur lain dari mitologi Mesir, seperti Set dan Anubis yang terletak di antara latar aneh, menggabungkan arsitektur monumental dengan suasana natural seperti hujan dan padang pasir. Terdapat juga beberapa gambar manusia telanjang, dan wajah mereka sepertinya menunjukkan antara ekspresi teror atau gairah seksual. Bahkan mungkin gabungan dari keduanya. Efek dari gabungan pemandangan itu sangatlah mengganggu. Kamu mungkin berpikir kalau seorang anak berusia 14 tahun akan terangsang dengan gambaran yang begitu mendetail dari tubuh telanjang. Tapi aku malah merinding dan bulu-bulu di tubuhku langsung berdiri. Tanpa mematikan lampu atau menutup pintu, aku langsung berlari ke atas dan berbelok ke dapur untuk menenangkan diriku dengan cemilan. Saat tanganku hendak menyentuh pintu kulkas, aku mendengar suara pintu dibanting dengan keras. Sekarang, dengan sangat ketakutan, aku merangkak kembali ke koridor dan melihat ke bawah tangga. Pintunya tertutup. Dan sekali lagi, mata itu memandang ke arahku. Aku berusaha menenangkan diri, mengatakan kepada diriku kalau itu adalah angin. Namun, aku tahu betul kalau ruangan basement itu tidak memiliki jendela ataupun ventilasi. Jadi, tidak mungkin ada angin yang bisa menutup pintu tersebut. Ternyata kejadian aneh dialami oleh kami semua. Namun, kami terlalu malu untuk membicarakannya. Aku rasa mungkin itu sebuah mekanisme pertahanan diri untuk orang-orang yang pernah merasakan kekerasan dalam keluarga. Ketika sedang stres, kami menjadi lebih tertutup, menyimpan rahasia kami sendiri. Kemudian, setelah kejadian-kejadian lain terjadi, ibuku menceritakan kalau dia mendapat semacam pengunjung di malam hari.